bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Masuk dalam renungan hidup hari ini, kita merenungkan apa maunya Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, membuat kita berjalan melangkah pasti, menjalani hidup yang penuh liku-liku, yang susah dimengerti, tetapi kita tahu ketika firman Tuhan menjadi tuntunan, maka kita akan dapat belajar melangkah pasti sebagai anak Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan mengajar kita dalam nasar atau janji kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian lebih dahulu, menyembah Dia, mohon kehadirannya menjamah kita. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagimu puji, kemuliaan, hormat, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, Juru Selamat kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dan mau mendengarkan isi hati-Mu untuk kami dapat belajar pasti dalam melangkah menapakkan setapak demi setapak di tengah-tengah perjuangan hidup dalam mengiring Tuhan di dunia yang fana ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan berfirmanlah, bukakan rahasia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya akan baca bagi kita satu ayat di dalam Kejadian 28 ayat 20. Kejadian 28 ayat 20. Bapak Ibu yang ada iPad-nya
notebooknya, laptopnya, handphonenya, lihat di aplikasi Alkitab ataupun ambil Alkitab. Kalau ada di dekat Bapak Ibu, silakan. Saya akan baca. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Satu, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sedemikian jauh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, berbicara tentang Nazar. Nazar adalah janji untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Itu dalam pengertian umum. Ini sama dengan kaul, janji kepada seseorang atau perkataan dari mulut keluar di dalam kekristenan kepada Tuhan yang mengasihi kita, pada Allah yang kita sembah. Jadi Nazar ini berbicara tentang janji. Ini sifatnya mengikat. Janji itu mengikat. Seperti perjanjian di dunia ini, dalam kontrak dibuat gitu, ada MU, tanda tangan, dan stempel dan materai. Itu mengikat. Apatah lagi kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ini sifatnya sakral, kudus, dan tidak main-main. Dalam pembacaan ini Yakub bernazar ketika dia lari dari Esau. Kita tahu sebabnya apa. Dia mengambil alih hak kesulungan yang seharusnya itu untuk Esau, tetapi Yakub mengambil itu, mengambil berkat, sehingga dengan ketakutan itu dia lari karena Esau memburunya, Esau ingin membunuhnya. Dia lari dari ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika dia lari, dia dalam ketakutan, sehingga saking capeknya dia dan sudah malam, ngantuk, sehingga dia memberingkan tubuhnya untuk beristirahat di satu tempat di tengah perjalanan. Dan dia bermimpi di sana. Dia bermimpi dia ketemu Tuhan. Dia melihat malaikat dari surga turun naik, ada tangga. Malaikat turun naik. Dan dia melihat dalam mimpi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika dia bangun, tentunya dia terjaga. Dia sadar bahwa tempat itu bukan tempat yang biasa. Di mana dia berbaring itu bukan tempat yang biasa. Dia memahami bahwa itu adalah tempat yang kudus. Dia melihat kemuliaan. Dia merasakan suasana surga. Maka dia bernazar, dia berjanji. Dia berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah.
dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini adalah isi nasarnya. Inilah isi janjinya. Ada beberapa hal dikatakan jika Allah memberikan roti, menyertai aku, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Keluar dari hatinya yang memahami betapa dia sudah bertemu Tuhan Allah Israel, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Sehingga batu tadinya yang dia buat pantalnya, atau tumpuan kepalanya untuk bisa berbaring nyaman, dibuatlah itu menjadi peringatan, tugu atau peringatan, dan ditaruh minyak, dan itu bertanda bahwa itu adalah sebagai bukti bahwa dia berjanji kepada Tuhan, menjadi peringatan bahwa dia sudah mengatakan keluar dari mulutnya perkataan bahwa dia berjanji kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti bahwa janji kita sebagai anak Tuhan bukan setelah kita diberkati, bukan setelah tujuan kita tercapai, tetapi ketika keluar dari mulut kita terucap kata-kata kepada Tuhan bahwa kita akan mengasihi Dia, kita akan melayani Dia, kita akan mendukung pekerjaannya, sudah sempat keluar dari mulut kita, itu harus kita tepati. Jangan main-main dengan ucapan yang keluar dari mulut, apalagi kepada Tuhan sebagai janji. Karena dalam Pengkhotbah 5:4-5 dikatakan di sana. Saya akan baca untuk kita. Pengkhotbah 5 Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Sekali lagi saya baca. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ngeri banget. Saya cuma membaca ini, menangis ketika tidak menepati janji. Allah akan merusakkan pekerjaan tangan. Allah akan jauh dari kita. Allah tidak memberkati kita. Allah tidak berkenan atas kita. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti. Kita harus memahami. Apakah perlu Allah ini berbicara jika Allah murka karena kita tidak menepati janji? Hati-hati. Hati-hati. Siapapun kita hari ini, sehebat apapun kita di mata manusia, setenar apapun kita di kalangan orang luas, setinggi apapun posisi kita,
kedudukan kita, jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki sehingga kita tenar, disanjung-sanjung orang. Tapi ingat, ketika kita mengeluarkan dari mulut kita janji nasar kepada Tuhan, harus kita tepati. Untuk itu, jangan sekali-sekali bernasar. Jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan. Yang dikatakan di sini melalui utusan, ini berbicara kepada hamba Tuhan. Kalau kita bernasar, misalnya nih, kita bernasar, kita akan mendukung hamba Tuhan. Kita akan memberikan tempat, fasilitas untuk pekerjaan Tuhan. Jangan anggap itu main-main. Jangan anggap itu sepele, karena Tuhan akan murka. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga, mari sama-sama kita mohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita, sehingga kita menepati nasar ucapan dari mulut kita, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan tidak murka atas kita. Puji Tuhan, sampai di sini renungan hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu dalam kasih Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Kau Allah yang mengasihi kami. Ajar kami mengerti dan menepati nasar janji atau kata-kata yang keluar dari mulut kami kepada utusan-Mu, kepada hamba-Mu, kepada Tuhan. Biarlah kami mengerti, supaya Allah tidak murka. Mampukan kami Tuhan, sehingga Allah tidak merusakkan pekerjaan tangan kami dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati umat-Mu dimanapun mereka ada hari ini. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka lemah, Tuhan kuatkan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Allah bekerja terus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih kepada Haleluya. Amin. Amin.